Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Isminti dari Prodi Sistem Informasi STIMIK Telkomtek Palembang. Kali ini saya akan membuat video tutorial program Cash Register menggunakan Java dengan JCreator. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu tentunya kita membuka aplikasi JCreator. Kita klik kanan pada mouse, lalu kita pilih Open. Tampilan pertamanya akan seperti ini. Ini tinggal kita close aja. Nah, di sini kalau kita mau membuat file baru, kita mau membuat codingan baru, kita pilih yang new file. Kalau kita misalkan mau membuka codingan yang udah kita buat, yang udah kita simpan tadi, kita masih lanjutin coding ataupun kita mau buka lagi, kita pilih yang open yang ada gambar file. Nah, jadi pertama-tama saya akan membuat tutorial cara membuat new file baru kanan. Nah, di sini itu kita nentuin tipe filenya. Jadi di sini kita pilih yang Java class, nanti di tipe filenya itu ada tulisan Java file. Kita pilih yang next. Nah, di sini kita bisa membuat nama filenya. Misalkan nama filenya itu contohnya aku. Nah, setelah itu di lokasi ini kita bisa menentukan kita tempat menyimpan filenya itu di mana. Kalau saya di sini di dokumen di file JCreator coding. Kita pilih yang finish. Nah, setelah itu kita tinggal membuat coding, membuat sebuah program. Jadi, kalau membuat file baru itu cukup mudah karena kita tinggal mengikuti step by step dari si JCreator sendiri. Nah, sebelum membuat video ini, saya sudah membuat codingan program Cash Register. Jadi, saya mau membuka hasil codingan saya tadi. Kita pilih ya open yang ada gambar filenya ini. Kita klik. Tadi saya menyimpan filenya itu di JCreator coding. Nama filenya itu project UAS. Ini kita pilih yang open. Nah, ini codingan yang sudah saya buat terlebih dahulu tadi. Jadi, untuk pertama itu yang perlu kita perhatikan adalah penamaan file dan si kelasnya ini, project UAS ini harus sama supaya tidak terjadi error. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu pemberian nama kelas harus sama dengan nama file, seperti yang saya bilang tadi. Besar kecil hurufnya juga harus sama. Contohnya itu misalkan di sini kan saya buat project garis bawah underscore JAPWAS gitu. Nah, ini kan hurufnya kecil semua. Misalkan nih saya buat di sini P-nya besar. Jadi seperti ini. Maka tampilannya nanti akan error. Karena Java itu kan bersifat case sensitif ya. Jadi perbedaan antara penulisan huruf besar dan huruf kecil, pastikan dalam penulisan source kode Java tidak salah huruf besar dan huruf kecilnya. Nah, misalnya tadi ini nama filenya itu project, P-nya ini kecil, sedangkan di kelasnya ini besar, tapi dia masih error. Nah, yang kedua itu
Nama kelas pada Japa tidak boleh diawali dengan simbol ataupun angka. Misalkan nanti nama file ataupun kelasnya ini kita pakai simbol @ misalkan. Misalkan seperti ini. Nanti dia juga akan error. Ataupun pakai angka, tidak boleh pakai angka ataupun simbol. Terus diperhatikan ya teman-teman. Yang ketiga adalah apabila nama kelas Japa lebih dari 2 suku kata, tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Jadi kita lebih baik menggunakan garis bawah seperti yang saya lakukan ini. Project underscore was. Jadi tidak boleh memakai spasi. Kalaupun misalkan dia ada 3 kasih underscore ataupun nggak usah pakai spasi sama sekali. Yang keempat, nama kelas Japa tidak boleh menggunakan kata kunci yang ada di Japa itu sendiri. Contohnya misalkan public ataupun cache dan lain-lain. Jadi hindari penggunaan nama file dan nama kelasnya itu menggunakan kata kunci yang ada pada Japa. Hindari penamaan seperti itu nanti. Seperti ini kan kita sudah ubah, jadi ini sama semua. Nanti dia prosesnya akan komplit. Sebelum kita lanjut coding, kalau dari awal kita harus tahu dulu apa public itu apa, class itu apa gitu ya. Nah, public itu adalah sebuah keyword di Japa yang menandakan bahwa objek, metode, atau atribut dapat diakses dari kelas lain, dapat diakses dari si kelasnya ini. Nah, sedangkan kelas itu sendiri adalah sebuah keyword di Japa yang digunakan untuk membuat sebuah kelas. Contohnya di sini saya membuat kelas project garis bawah UAS. Seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke public static void main string args. Fungsi dari public static void main string ini sendiri adalah publik bahwa metode-metode dapat dipanggil di dalam dan di luar kelas. Ini static berarti sama dan seluruh dari instan kelas. Void artinya metode tidak akan mengirimkan apapun setelah selesai. Sedangkan main berisi argumen, ini berisi argumen args yang diambil dari ruang eksekusi. Sebenarnya fungsi dari string args itu apa gitu, kenapa kita harus nulis di string main args. Jadi tanpa adanya string args, dan kenapa kita harus menuliskannya, itu karena parameter string args yang ini dari sini ke sini itu berupa array dengan tipe data string yang ini. Nah, si parameter ini sebenarnya yang akan menampung argumen yang kita berikan ke program. Karena misalkan kita tidak menuliskan si string. Nah, maka hasilnya akan error seperti ini. Karena tidak ada si string args-nya tadi. Baru prosesnya akan komplit kembali. Tadi
waktu string AGS-nya dihapus, codingnya akan error. Sebelum variabel dapat digunakan dalam program, maka variabel tersebut harus dideklarasikan atau dikenalkan terlebih dahulu. Untuk mendeklarasikan variabel, maka harus disertakan tipe data yang dapat disimpan dalam variabel tersebut. Dalam contoh deklarasi variabel di atas menjelaskan bahwa ada di sini ya, sebelum variabelnya dipanggil, maka kita harus memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi di sini saya mendeklarasikan 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 variabel yang dideklarasikan, ialah jumlah pesanan, pilihan, total, bayar, kembalian, harga. Tipe data yang bisa disimpan dalam variabel tersebut adalah int. Tanpa adanya ini, nanti kita tidak akan bisa melakukan proses dari menghitungnya ini, dari menghitung si pilihan ini, karena kita di sini ada pilihan, di sini ada total, kembalian, bayar. Setelah itu kita beralih ke scanner input name scanner system in. Perintah ini digunakan untuk membangun atau membuat perintah scanner input name scanner system in ini. Sistem in itu berfungsi untuk menangani pembacaan dari keyboard standar input. Perintah ini digunakan untuk membangun atau membuat sebuah scanner baru yang menghasilkan nilai-nilai yang dipindai dari file yang ditentukan. Untuk menyetak stek atau angka yang berada di antara tanda kutip 2 ke layar monitor, kita menggunakan sistem outprint. Sistem outprint ini digunakan untuk kita menginput teks ini. Selamat datang di Mundur Bang Aji, menu 1. Jadi sistem outprint ini digunakan untuk menyetak stek ini. Dengan tanda kutip 2 ke layar monitor. Ini tanda kutip 2. Setiap pernyataan ditutup oleh karakter semikolon. Ini dinamakan karakter semikolon. Maksudnya itu misalkan saya contohkan seperti ini ya. Jadi saya akan mau menginput si teks ini. Kita ubah lagi. Jadi sebelum saya menginput teks ini, saya harus menuliskan sistem misalkan tadi, jangan lupakan tanda kurungnya, terus tanda petik 2, mau ini terserah ya, karena ini kan kata yang mau kita input, jadi terserah kita mau menginput kata apa, yang penting itu jangan ada penulisan yang salah di sistem outprint-nya ini. Jadi S-nya itu S besar, ada tanda titik di sistem titik out titik print. Misalkan tadi mau pesan apa, tanda tanya, jangan lupakan tanda petik 2-nya tadi, seperti ini, terus tanda semikolon, maka dia akan menginput mau pesan apa.
teman-teman juga harus sangat detail memperhatikan tanda-tanda koma, titik. Misalkan nih tanda semikolonnya nggak ada seperti ini ya. Nanti dia juga jatuhnya akan error. Seperti itu. Terus itu kan ada sistem outprint, print ln, terus ada yang sistem outprint seperti ini. Bedanya apa sistem outprint ln? Ada ln dengan cuman sistem outprint. Bedanya itu cuman di posisi penulisannya, posisi nanti waktu pencetakan si teks ini. Contohnya seperti ini ya. Nah, bedanya itu cuman ada di posisi penulisan. Jadi misalkan sistem outprint ini nanti misalkan kita pilih nomor 7 misalkan. Nah, dia akan ada di sebelah. Kalau misalkan sistem out pakai ln, kalau pakai ln seperti ini, posisinya itu nanti akan ada di bawah. Penginputan si teksnya ini nanti akan berada di bawah. Pesan nomor 8 ya. Nah, dia akan ada di bawah. Jadi cuman beda isinya aja sih sebenarnya. Sistem outprint untuk di pesan apa ini, jadi supaya terkesan lebih rapi gitu. Selanjutnya kita ke in pilihan. Di in pilihan kita akan menggunakan input next in atau method next in karena kita akan menerima input bilangan bulat atau integer. Contohnya itu 1, 2, 3 sampai dengan 8. Algoritma yang kita butuhkan adalah algoritma percabangan. Konsep percabangan adalah pemilihan statement yang akan dieksekusi, di mana pilihan tersebut berdasarkan kondisi tertentu untuk mengarahkan suatu proses. Di pilihan pertama, saya menggunakan percabangan if. If sendiri dibacanya jika yang dimana fungsinya untuk membandingkan kondisi pertama pada percabangan if. If sendiri memiliki isi sebuah boolean terhadap suatu kondisi. Jadi pada if bernilai true atau false. Karena bernilai boolean, if akan dijalankan atau dieksekusi jika kondisi bernilai true. Contohnya, misalkan saya pilih 1. Pilihan ini ada di menu, jadi bernilai true, maka perintah if ini bernilai true dan otomatis akan dieksekusi untuk dilakukan output karena nilainya benar. Percabangan kedua, ketiga, sampai ke 8 saya di sini menggunakan percabangan else if. Karena else if dibaca selain itu jika. Else if memiliki nilai boolean yang nilainya antara true dan false dan akan dijalankan atau dieksekusi jika kondisi bernilai true dan false, sama seperti yang tadi, cuman kalau untuk nilai kedua dan seterusnya sampai di kondisi 8 itu dipakai else if. Sedangkan di kondisi terakhir saya memakai else. Else adalah kondisi terakhir dalam percabangan if. Else digunakan jika sama sekali tidak ada kondisi yang benar di antara if dan else if. Else dibaca selain itu, sehingga penggunaan else akan dijalankan atau dieksekusi jika pada kondisi-kondisi awal yang diberikan bernilai salah semua. Contohnya seperti ini. Berhubung pilihan saya salah, yang saya pilih itu tidak ada di menu, maka dia akan mencetak else. Nggak ada di menu, pilih lagi ya, seperti itu.
Berlanjut untuk melakukan proses perhitungan dari nilainya. Jadi kita cetak teks jumlah pesanannya berapa, maka akan keluar outputnya seperti ini yang di bawah ini. Masukkan jumlah pesanannya, kita masukkan input next in atau metode next in karena kita menggunakan tipe data integer. Total yang akan kita bayar itu nanti kita kalikan harga yang kita input di sini, ini contohnya, dikali jumlah pesanan. Lalu kita cetak lagi, ada harus membayar, jadi nanti misalkan di sini kita mau pesan, tadi kan kita pesan model warna ya, model 12 ini. $14.000, misalnya kita mau pesan 4. Nah, Anda harus membayar, jadi di sini Anda harus membayar sama dengan total keseluruhan lanjut ke kita input bayar. Misalkan kita bayar uangnya 100.000. Nah, bayar ini tetap kita masukkan input next in karena kita pakai data integer tetap ya. Lalu kita input kembalian bayar dikurang total. Jadi nanti kita bayarnya berapa? Misalkan tadi kan di sini bayar 100.000 nih. Dikurang dari si total ini 100.000 kurang 56.000. Jadi kembaliannya di sini kita cetak kembaliannya. Nah, kembaliannya itu 44.000 seperti itu. Ya, jadi sekian tutorial dari saya untuk program coding cash register di Java-nya. Saya harap video ini bermanfaat juga untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak.